baik-baiknya, dan kami juga mempersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom live chat yang ada di bawah, yang insya Allah akan kami buka setelah penyampaian Ustaz Nur selesai, dan kepada para pemirsa yang ada di studio untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustaz Muhyin untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Kepada beliau, falyatafadhal mashkuran mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina ahadan minna syaqiyyan wa mahruma wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segenap santriwati yang dimuliakan Allah, maha santriwati, dan seluruh santri yang mengikuti melalui YouTube atau melalui FB, kita lanjutkan kajian kitab Al-Jalalain dalam tafsir surat Al-An'am ayat 29. Baik, kita berikan kesempatan untuk dibaca satu di antara santriwati. Persilahkan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimahullah wa qalu, dan mereka berkata, al-munkiru wal ba'si, pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Mungkiru, pengingkaran atau orang yang mengingkari? Mengingkari atau orang yang mengingkari? Orang yang mengingkari. Ya, mungkiru dari mungkirun, ya. Dilakan nun karena mudhaf, ya. Munkiru wal ba'si, imma tidaklah apa-apa dia adil hayat, yaitu kehidupan, illa hayatun dunya, kecuali kehidupan kita di dunia. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bima ba'umfi, dibangkitkan. Ya. Ini adalah merupakan ucapan orang-orang ateis. Orang-orang ateis atau dahriyun. Dalam surat Al-Jathiyah dikatakan dahriyun. Wa qalu, mereka berkata, siapa yang berkata? Munkirul ba'si, orang-orang yang mengingkari kebangkitan. In, iya. Kalau ada kata-kata in setelahnya illah, maka artinya tidaklah. Maka in ditafsirkan oleh Imam Suyuti lima, tidaklah. In artinya tidaklah. Iya, dia itu, ya, yaitu bahasa al-hayah. Tidaklah kehidupan itu illa hayatuna dunya, kecuali kehidupan kami di dunia. Wa ma nahnu bima ba'umutsin, dan tidaklah kami dibangkitkan. Pertanyaan, orang-orang yang semacam ini sekarang masih ada tidak? Orang-orang ateis yang tidak mempercayai kebangkitan, ada nggak? Bentuknya apa? Bentuknya adalah materialistik. Mungkin yang mengatakan tidak percaya dengan kebangkitan secara vulgar tidak sebanyak dulu. Walaupun ada sepanjang masa, ya, orang yang tidak beragama
Ada juga yang beragama tapi tidak bertuhan. Ada yang bertuhan tapi nggak beragama. Agonisme ada. Tetapi sebetulnya indikatornya cuma satu, adalah orang-orang materialistik. Mereka tidak secara vulgar mengingkari kebangkitan, tetapi hidupnya semua dihitung dengan duit, dihitung dengan materi, menghormatin orang, memuliakan orang, menghinakan orang, dilihat ada duit atau tidak. Melakukan segala sesuatu politik karena duit, ekonomi karena duit, dan tidak mengenal halal haram. Tidak mengenal halal haram. Yang penting apa? Materi. Halal haram tidak pernah diperhitungkan. Mereka sebetulnya orang-orang materialis. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah. Tidaklah kehidupan kami kecuali kehidupan dunia, dan tidaklah kita mati kecuali masa hidupnya udah habis. Ya. Ini saya katakan, ada nggak orang-orang materialistik sekarang? Mayoritas. Zaman sekarang mayoritas adalah materialistik. Nggak pernah tahu, nggak takut dosa, nggak takut siksaan neraka banyak. Jangan-jangan kita punya penyakit juga itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai diri kita, bukan orang lain. Ya. Apakah kita punya penyakit itu? Nah, kita lihat bagaimana sikap kita. Kalau masih ada rasa takut neraka, ya, takut murkaan Allah, insya Allah tidak. Tapi kalau sudah tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada neraka, tidak takut perhitungan, sebetulnya kita termasuk orang yang mengingkari kebangkitan. Contohnya apa? Dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Kami meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kafir dengan hari akhirat. Nih, Nabi Yusuf memvonis kaum Bani Firaun, keluarganya Firaun, itu adalah orang kafir dengan hari akhirat. Oleh Muhammad Qutb rahimahullah, beliau mengatakan orang-orang Mesir itu tahu adanya kiamat. Dan di sana ada relief, tulisan-tulisan yang menunjukkan mereka tahu ada kiamat. Tapi kenapa dihukumi oleh Nabi Yusuf sebagai orang yang kafir dengan hari akhirat? Karena imannya dengan hari akhirat atau pengetahuan tentang hari akhirat tidak mempengaruhi tingkah laku mereka. Kekufuran malah yang mempengaruhi. Maka kita lihat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kalau Anda beriman dengan hari akhirat, ngomong baik dong. Jangan asal ngomong. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Anda berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya dong. Kalau Anda beriman dengan hari akhir. Baik, dilanjutkan. Silakan. Walau tara, dan sekiranya kamu melihat ibu ketika mereka dihadapkan, itu mereka menentang. Ya, ori itu kok menentang. Kalau a'radu menentang, kalau ori itu dipaparkan. Ini mabni majhul. Uridu, aradha ya'ridu, memaparkan. Kalau uridu dipaparkan. Uridu dipaparkan ala rabbihim, kepada Rabb mereka. Lara'aita, tentu kamu melihat amran aziman, perkara yang besar. Allah berfirman lahum, kepada mereka, ala lisanil malaikah, melalui lisan malaikat, taubihan, sebagai penghinaan. Alaisa hadza, bukankah ini al-ba'tsu, hari kebangkitan, wal hisabu, dan hari penghisaban, bil haqqi, dengan benar. Qalu, mereka berkata, bala wa rabbina, ya demi Rabb kami, innahu lahaq, sesungguhnya benar.
Qala, Allah berfirman, "Fadzuqul adzaba," maka rasakanlah kalian azab ini, bima kuntum takfurun, karena apa yang telah kalian ingkari di dunia, dengan azab di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang kafir dengan siksaan fisik dan psikologis. Ini siksaan psikologis dan siksaan fisik, tapi sebenarnya psikologis dulu. Dan melakukan pancingan supaya kita memiliki imajinasi yang sangat tinggi. Imajinasi yang saya maksudkan adalah membayangkan, menghadirkan. Sekali lagi, imajinasi yang saya maksudkan adalah membayangkan. Jadi ini kita harus punya kekuatan imajinasi. Apa yang Allah sampaikan, ceritakan dalam Quran, dan seakan-akan itu sudah terjadi, maka kita harus memiliki kemampuan melakukan imajinasi. Bahwa itu seakan-akan kita melihatnya dengan mata kita. Jadi kita melihat itu dengan hati kita, dengan keyakinan kita, seperti mata kita melihatnya. Maka Allah mengatakan, walau tara, hei Muhammad, coba kalau engkau lihat, idzu wuqifu, tatkala mereka diwukufkan. Maka wukuf apa namanya, jemaah haji itu sebetulnya untuk mengoreksi diri. Idzu wuqifu ala rabbihim, ketika mereka diberhentikan, ditahan, uridu, dipaparkan, dihadapkan. Jadi mereka diperiksa oleh Allah, dipaparkan di hadapan Allah. Kemudian apa? Neraka di hadapan mereka. Kemungkaran yang mereka lakukan diputar ulang di depan mereka. Qala, bisa yang ngomong bisa malaikat atau Allah. Di sini dikatakan malaikat ngomong dengan mereka, taubikhan wabbakha yuwabbihu, itu kemurkaan dengan mengungkapkan keburukannya, mempermalukan, itu namanya taubikh. La tuwabbikhni, artinya jangan kau permalukan aku dengan marah, dengan memperlihatkan keburukanku. Alaisa hadza bil haq. Benar enggak ini? Dipukulin sampai, benar enggak pukulan ini? Dibakar, benar enggak pembakaran ini? Bagaimana perasaannya? Engkau dulu enggak percaya, engkau dulu tidak pernah memperhitungkan. Coba rasakan pulang, benar enggak ini? Alaisa hadza bil haq. Hak ini artinya benar adanya. Bukankah neraka benar adanya? Tiada lain kecuali mereka menyesal. Qalu bala wa rabbina. Mereka berkata, iya benar wahai Rabb kami, neraka itu benar, udah kami percaya adanya neraka, kami tidak ngulang lagi. Udah benar? Ada manfaatnya penyesalan? Enggak. Coba kita lihat sekarang itu kemaksiatan dilakukan dengan, ya Allah, tanpa rasa malu, menunjukkan mereka tidak takut suatu saat akan dihadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala wa rabbina. Malaikat mengatakan, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Rasakan azab dengan sebab kalian kafir. Kafir terhadap Allah dan mengikuti materialistik dalam kehidupannya. Bukankah ungkapan ini seperti itu sudah terjadi? Iya, ini sudah terjadi. Kayak di hadapan kita terjadi, itu pasti terjadi. Akan terjadi dialog semacam itu. Lah mestinya kemudian, apakah kemudian kita katakan, aku nggak termasuk ini? Mestinya kita katakan, khawatir kalau termasuk yang dikatakan oleh Allah demikian. Baik orang-orang yang merasa aman berbuat maksiat dalam kesendirian, apakah Anda tidak merasa diawasi oleh Allah? Apakah Anda tidak merasa pada suatu saat dihadirkan di hadapan Allah ditanya tentang perbuatan Anda?
Ayat ini memberikan peringatan kepada kita. Karena ayat ini bermanfaat kalau kita ambil manfaat di dunia. Kalau enggak, ya di akhirat kelak enggak ada gunanya sama sekali. Selanjutnya, silakan. Sungguh telah rugi alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan billahi, perjumpaan dengan Allah, bil ba'di, dari kebangkitan, hatta sehingga qayatul takdir, puncak pendustaan, idza ja'atuhum sa'ah, apabila telah datang kepada mereka hari kiamat, al-qiyamah, hari kiamat, baghtatan, secara tiba-tiba, fajaatan, tiba-tiba. Lalu mereka berkata, ya hasratana, sungguh kami telah menyesal. Ya hasratana, wahai penyesalan kami, aduhai menyesalnya kami, begitu. Lalu mereka berkata, ya hasratana, sungguh menyesalnya kami. Ya syiddatan ta'allum, yaitu rasa sakit yang luar biasa. Walida ulah majas, dan tidaknya sebagai majas. Ada ini awaluka waktunya fahbuli, maka datanglah alama farqona. Ada awanuki. Ada awaluki, ini waktunya fahbuli, maka datanglah alama farqona, atas apa yang telah kami lalaikan. Kosorna, kami lalaikan dia di dalamnya, ad-dunya, yaitu di dunia. Wahum yahmiluna, dan mereka membawa awzarahum, dosa-dosa mereka, ala buhuri, di atas punggung mereka, di antatihim, dengan kedatangan mereka, indal ba'ti, pada hari kebangkitan, di akbahi syai'i suratin, dengan Di akbahi syai'in suratan. di akbahi syai'in suratan, dengan wujud yang paling buruk, wa antanihi rihan, dan dengan bau yang paling menjijikan, kata raka bumi menaiki mereka. Ala sa'a, dan Ala sa'a. ala bukankah sa'a amat buruk, bisa seburuk-buruk, ma'azirun, apa yang mereka pikul, yahmiluna hamlan dari pikulan yang mereka bawa. Ya, ini penting. Bab ayat-ayat kayak gini banyak banget. Ayat ini banyak sangat. Kalau banyak, maka berarti terjadinya di tengah-tengah manusia sangat memungkinkan, dominan. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Rugi total. Sekaya apapun Anda, tapi tidak menghadirkan, mempersiapkan pertemuan dengan Allah, rugi total. Sukses dalam politik sampai presiden pokoknya. Sukses di dalam ekonomi sampai menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Sukses dalam ketenaran sehingga menjadi orang terkenal di dunia ini. Sukses dalam pendidikan sampai profesor tingkat tertinggi. Tetapi tidak pernah mempersiapkan diri bertemu dengan hari yang penting. Biasanya kalau hari penting dipersiapkan nggak? Ada hari nikah, disiapin nggak hari nikah? Orang tua kalian nyekolahkan sampai sekarang itu sebenarnya juga mempersiapkan di hari nikah kalian. Iya kan? Jangan malu-maluin nantinya gitu kan. Maka disekolahkan. Artinya sesuatu yang kita anggap penting pasti kita persiapkan. Pertanyaan, ketemu dengan Allah penting nggak? Amat sangat penting. Sudah disiapin? Sudah disiapin momentum penting itu, ketemu dengan Allah.
Inilah yang kemudian kita harus tanya pada diri kita. Sudah kita siapin belum? Kalau pertanyaannya, sudah siapin belum? Belum. Kapan nyiapinnya? Kira-kira kalau 10 tahun lagi, kalau nggak kita siapin sekarang, ditanya, sudah siap belum? Kira-kira jawabannya gimana? Belum juga. Ngerti-ngerti apa? Dijemput oleh Allah. Nah, perhatikan. Qada sungguh. Khasira rugi, kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan dirinya, kehilangan jati dirinya, kehilangan semuanya. Alladzina kadzdzabu biliqa'illah. Orang-orang yang mendustakan liqa'nya dengan Allah. Ila liqa' yaitu bil ba'ts, dengan kebangkitan. Hatta klimaknya apa? Sehingga idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Kalau datang kepada mereka hari kiamat baghtatan, tiba-tiba, ini menunjukkan kiamat gak bisa diprediksi. Kalau baghtatan itu biasanya malah gak nyangka-nyangka ketika datang. Sehingga ketika datang kiamat tiba-tiba apa? Qalu ya hasratana, ya hasratana, aduhai ruginya kami, aduhai menyesalnya kami, aduhai sakit bener, penting kayak gini kok nggak kusiapkan. Hada awanuki fahduri, ini waktunya aku nyesel. Ala ma farratna fiha, atas apa yang kami farratna, tafrid. Ada ifrat wa tafrid. Ifrat itu murad, tafrid marid. Jadi kalau ifrat wa tafrid murad marid, terlalu ekstrim dan terlalu cuek. Ini ala ma farratna, atas apa yang kami sia-siakan fiha di dunia. Sia-siakan apanya? Sholatnya. Sia-siakannya apa? Baca Qur'annya. Sia-siakannya apa? Memahami Islam, menegakkan Islam. Ini yang paling ini gitu. Indonesia ini sangat butuh Islam, tetapi Indonesia ini sangat menyepelekan Islam. Kita yang dapat amanah untuk memperkenalkan, mensosialisasikan Islam. Jadi kalau kita itu nggak segera memahami Islam, nggak segera menebarkan Islam, memberikan pembuktian indahnya Islam dalam menyelesaikan masalah Indonesia ini, saya khawatir termasuk yang gini loh. Orang sakarat sudah mau mati gara-gara sakit, kalau ada obatnya sembuh. Dan kita tahu obatnya, kita diam, itu namanya yo. Coba kalau yang terjadi itu orang tua kita, setelah ini sebetulnya dikasih minum itu selesai, itu sehat. Bagaimana penyesalan kita? Sama. Indonesia ini sakarat ini. Iya. Presiden sudah ngomong, aku kurang ngerti bagaimana caranya ini. Aku nggak tahu corona ini gimana ini. Ini sudah kritis ini, ekonomi Indonesia sudah kritis. Bank-bank sudah banyak, nggak punya duit sama sekali. Orang mau ngambil duit nggak bisa udah. Ini contoh ya. Contoh sampai detik ini mereka masih, bayangkan aja, ada yang dengan teriak mengatakan aku pendukung PKI, itu jelas-jelasan gitu. Khilafah kita habisi loh. Khilafah itu apa kok dihabisin? Kita bukan HTI, bukan apa, tapi kita sebagai khalifah di muka bumi ini yang mengatur bumi ini dengan hukum Allah. Itu wajiban itu. Lah, orang-orang itu akan menyesal. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Dan mereka
sambil nyesel-nyesel memikul dosa-dosa di atas punggung mereka, memikul dosa di punggung mereka. Di sini dikatakan dalam dosanya itu baunya luar biasa, wajahnya sangat buruk. Ala sa'a ma yazirun. Ingat ya, ingat. Sangat buruk apa yang mereka lakukan. Oke. Satu sisi kuncinya, kita yakin gak bertemu dengan Allah? Apa yang kita siapkan untuk bertemu dengan Allah? Apakah ada model kita husnudzon atau kita berharap Allah menerima kita dengan senyuman, memberikan salam? Apa yang Allah jawab? Apa yang kita jawab nanti ketika Allah bertanya? Sudahkah engkau pelajari Islam? Sudahkah engkau perkenalkan Islam? Sudahkah engkau selesaikan Indonesia dengan Islam? Ya. Orang Islam aja nyesel, apalagi orang kafir ya. Jadi semua yang mendustakan pertemuan dengan Allah dalam arti tidak mempersiapkan diri, mereka adalah orang-orang yang sangat rugi. Iya, orang-orang yang sangat merugi. Baik. Terus dunia dan tidaklah kehidupan dunia al-istighal biha, yaitu kesibukan atasnya, menyibukkan diri dengannya, illa la'ibu wa, kecuali permainan dan senda gurau. Wa amma ta'ah, sedangkan ketaatan, wa ma yu'inu 'alaiha, dan apa-apa yang membantu atasnya, famin umuril akhirah, dari urusan akhirat, wa darul akhirah, dan sungguh kampung akhirat, wa fi qiraati wa darul akhirah al-jannah, qiraat wa darul akhirah bermakna al-jannah, surga. Khairul lil ladina, lebih baik bagi orang-orang yang yattaqun, bertakwa. Syirka sebagai apa? Yattaquna syirka. Syirka sebagai apa? Sebagai apa? Asyirka sebagai apa? I'rabnya maf'ul bihi ya. Bertakwa menghindari apa? Kesyirikan. Menghindari kesyirikan. Apakah ya'qilun, apakah kalian tidak berakal? Biliya'i wata, dengan ya dan ta, dari kafalinu. Ya ada tak itu apa? Ta'qilun dan ya'qilun ya. Bermakna fayu'minu, maka beriman. Perhatikan ini adalah ilmu yang pasti. Ilmu yang pasti. Kita semuanya ingin mulia? Ingin. Kita semua ingin bahagia? Kita semua ingin beruntung? Kita semuanya takut rugi? Ini letaknya. Wa mal hayatud dunya. Diartikan apa? Istighal biha. Dan menyibukkan dengan kehidupan dunia. Menyibukkan dunia. Jadi gini, semua kegiatan kita kalau tidak ada zikirnya, sekali lagi, semua kegiatan kita kalau tidak ada zikirnya, tidak ada ketaatannya, tidak ada nilai perjuangannya, tidak ada nilai ibadahnya, illa la'ib, kecuali main-main belaka. Indonesia ini paling suka main ya. Iya. Maka semua, hatta orang-orang penting apa? Aturan mainnya ditegakkan. Aturan main. Maka main semuanya, benar gak? Dalam perpolitikan, dalam apa itu, atur main dong. Oh, ya memang kita memang terbiasa main-main. Termasuk apa? Belajar di sini, kalau nggak niat ikhlas, itu main-main aja. Maka perlu niat ikhlas untuk ibadah. Tidaklah kehidupan dunia
yang tidak ada kaitan dengan ibadah, hanya sekedar laib, main-main, walahun, dan sendau. Main itu kayak apa? Kayak main sepak bola itu. Main sepak bola sampai masukkan ke gawang 10-0. Ya paling-paling pas main. Setelah main nggak ada apa-apanya. Atau lahun itu kayak orang main sandiwara atau main sinetron. Jadi raja kayak raja beneran, setelahnya selesai. Adapun yang kaitan dengan ibadah bukan urusan dunia. Ngaji kayak gini urusan akhirat. Makan minum kalau diniati untuk persiapan puasa besok, nah itu termasuk akhirat. Waladdarul akhirah dan kampung akhirat, kehidupan akhirat, darul akhirah, surga, khair, itu lebih baik. Jadi inilah yang perlu kita pikirkan, khair lebih baik. Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun yang enggak bertakwa enggak akan lebih baik. Akhirat kalau kita enggak takwa enggak lebih baik. Bertakwa dalam apa? Di sini dikatakan yang takuna syirka. Jadi orang-orang yang menghindari kesyirikan. Ini contoh aja. Menghindari kemaksiatan. Itu pas. Orang-orang yang menghindari kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, insyaallah akhirat lebih baik. Kalau akhirat lebih baik, mati itu jadi ringan atau berat? Ringan. Mati itu tidak menakutkan, asalkan akhirat lebih baik, asalkan nasib kita setelah mati lebih baik, nggak ada masalah. Walaupun kehilangan semuanya, benar nggak? Kalau orang mati kan kehilangan semuanya kan? Tapi kalau penggunaannya untuk akhirat, insya Allah dapat gantinya. Afala ta'qilun, afala ya'qilun. Apa kaitannya? Anda berakal nggak? Setelah ini tidak boleh satu kegiatan pun kecuali harus bernilai zikir. Sebab nanti jadi penyesalan. Maka dalam hadis banyak ya, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurillahu ta'ala alaihi illa kanat al-ibtira wa hasrah. Kalau ada majlis kok nggak ada zikirnya, maka pasti penyesalan. Makan minum nggak ada zikirnya pasti penyesalan. Kuliah nggak ada zikirnya pasti penyesalan. Kita diajak untuk bicara tentang akhirat, ya, tentang akhirat, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Rijalul akhirah yamshuna ala wajhil ard. Manusia-manusia akhirat yang masih berjalan di muka bumi. Terus sungguh ditahqiq untuk penekanan, na'lamu kami mengetahui, innahu bahwasanya ay asya'nu yaitu perkara, ayahzunuka tentu akan mengizinkan kamu, alladzi yaquluna yang mereka berkata, laka kepadamu, minat takdzibi dari kebohongan, fa innahum maka sesungguhnya la yukadzibunaka tidak mendustakanmu, kisirri dalam hati, ni'ayunihim karena mereka tahu, annaka bahwasanya kamu shadiqun orang yang jujur, wa fi qira'atin bitakhfif dan dalam bacaan yang ringan, ayla yansibunaka yaitu tidak menisbatkan engkau ilal kadibi kepada kedustaan, walakinna zalimina akan tetapi orang-orang yang zalim wada'ahu menempatkan ayat-ayat tersebut mawdi'al mudmar pada tempat-tempat yang tersembunyi. Nah, ini harus diterangkan. Wada'ahu, ini siapa wada'ahu di sini? Allah. Hu-nya itu apa? Hu itu adalah domir. Kan mestinya domir kan? Innahum kan? Innahum kan? Jadi aslinya walakinnahum, tetapi
diganti humnya itu diganti dzalimin, maka wada'ahu mawdi'al muzmar. Jadi Allah menempatkan kalimat dolim di sini tempat domir, tempat kata ganti, tapi dimunculkan sebagai apa, isem yang dohir. Bisa dipahami? Nah, ini jadi wada'u mawdi'al muzmar ini kaitannya dengan kata aji, dengan kalimat ya. Kalimat apa? Allah ini ya. Di ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran yajhaduna, mengingkari, yukadzibuna, mendustakan. Iya. Kata Pak di sini tulisan mik kurang jelas, itu yang mana ini? Oke lah. Ini cukup menarik ya. Cukup menarik. Allah menghibur Rasulnya. Mayoritas orang-orang Mekah beriman dengan Rasul atau kafir dengan Rasul? Kafir dengan Rasul, mayoritasnya. Rasulullah SAW merasa sedih. Kok semua mendustakan aku, padahal aku orang yang sangat jujur. Sejak kecil sudah dikasih julukan Al-Amin. Gimana? Allah mengatakan, qad na'lam innahu la yahzunuka alladziina yaqulun. Hei Rasul, kami tahu sikap omongan orang kafir itu bikinku sedih. Pelajaran yang lain ya, kadang-kadang kita membuat sedih orang gak sadar gara-gara hanya sekedar omongan. Karena manusia itu bukan apa? Bukan kulit, tapi ada perasaannya. Bukan benda mati, tapi ada perasaan. Omongan itu punya pengaruh. Omongan itu bikin orang mati kadang-kadang. Omongan itu bikin orang sedih. Dan Rasul dihibur oleh Allah. Pasti engkau sedih, kata engkau pendusta, engkau kadzab, engkau ini. Sungguh kami tahu ya Nabi Muhammad. Ini hiburan Allah kepada nabinya. Kami tahu ya Rasul, bahwa sangat membuatku sedih apa yang mereka katakan. Tapi ingat, sebetulnya aslinya mereka nggak bisa mengatakan kau dusta. Fa innahum la yukadzibuna. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau. Maksudnya apa? Yukadzibuna ini artinya apa? Yukadzibuna itu artinya gini. Satu, fisir. Kalau di antara mereka ngakui kalau kau benar ya Nabi. Cuma mereka nggak beriman aja sih, ngomong, wah kau nggak benar, ayat yang kau bawa bukan ayat gitu. Tapi di antara mereka sendiri, mereka tahu kalau kau jujur. Kemudian sisi lainnya apa? La yansibunaka ilal kadzib. Mereka mendustakan ayat Allah, tapi mereka tidak bisa mengatakan engkau dusta, engkau benar. Tetapi apa? Orang-orang zalim saja yang yajhad. Yajhad itu artinya apa? Di sini apa? Yukadzibun. Yajhad itu artinya apa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dzulman wa uluwa. Jahada yajhad itu artinya ngingkari mulut tapi hatinya tetap. Ini sering kita punya seorang suami ngomong dengan istrinya, jahati nikmati alaik. Engkau ngingkari dengan mulutmu, tapi hatimu kan nggak bisa ngingkari kalau aku baik dengan. Sama Fir'aun menuduh Musa macam-macam, tapi hatinya nggak bisa. Sama orang-orang kafir Quraisy, semuanya tahu kalau Nabi Muhammad adalah orang yang benar. Ini pernah terjadi dan pernah diceritakan oleh Ustaz Felix Sau, dan hadisnya benar, bahwa pembesar-pembesar Quraisy itu melarang kroco-kroconya untuk mendengarkan Nabi. Sebab siapapun di antara mereka yang mau mendengarkan bacaan Nabi, suara Nabi, kepencut jadi beriman. Maka jangan sampai seorang pun di antara mereka. Tetapi berita bahwa Nabi mendatangkan sesuatu yang baru bikin mereka itu penasaran. Termasuk yang ngomong itu. Ada Abu Jahal dan macam-macamnya itu. Itu mereka kemudian apa? Diam-diam dengerin. Dan terkagum-kagum.
Setelah mereka pulang, ketemu di jalan. Satu sama yang bilang, ayo, kau dari mana kau? Engkau dengerin ya Muhammad ya? Lah kok sama? Loh, kita itu ngelarang orang dengerin Muhammad, atau kita sendiri mau dengerin itu gimana? Udah, sekali aja deh, besok nggak usah. Tapi ternyata mereka penasaran juga hari kedua, ingin dengerin juga. Tiga-tiganya dengerin, ketika pulang ketemu bareng-bareng. Begitu sampai 3 kali. Apa yang terjadi setelah 3 kali? Mereka ngomong, sebetulnya kalian tahu nggak kalau Muhammad benar? Oh, kami tahu benar. Lah kenapa? Karena kami dengan dia itu rivalitas. Keluarganya Muhammad bilang, kami ngasih minuman jemaah haji, kami juga bisa. Kami ngasih pakaian kiswah Ka'bah, kami juga bisa. Di antara kami ada nabi. Aduh, nggak bisa kami ngomong di antara kami juga punya nabi. Nabi nggak double. Akhirnya demi Allah kami tidak beriman selama-lamanya dengan dia. Nah, itulah maknanya. Jadi apa? Mereka nggak bisa mendustakan Nabi, nggak bisa. Ini siksaan benar loh. Ini menunjukkan apa? Sakit hati, hasad, kesombongan itu menyebabkan orang tahu ini benar tapi nekat. Sering kadang-kadang apa? Sebetulnya berbuat baik kepada ibu bapak itu benar ya. Tapi karena kesombongannya pernah menunjukkan pembangkangannya terhadap orang tua. Sebetulnya belajar ngapalin Quran itu baik, tapi karena sombong nekat menunjukkan aku nggak mau belajar kok. Pernah terjadi gitu nggak? Sering nggak? Kadang-kadang kita bangkang, tahu itu baik sebetulnya, tapi karena apa? Hati yang nggak benar dengan orang tua, dengan kakak, dengan ini, sehingga kadang-kadang kelakuan kita nggak benar. Nah ini kita pelajari supaya apa? Kita jangan meniru-niru perbuatan orang-orang kafir yang tahu kebenaran Nabi tapi tidak apa? Mempercayainya. Alhamdulillah kuburan Nabi Muhammad sampai sekarang masih kelihatan dan semua tahu kebenaran beliau. Kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam, kuburannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, istri-istrinya sekarang masih ada. Diimani oleh seluruh agama bahwa itu Nabi. Mosok setelah itu kita masih mengkufuri dan mendustakan Islam. Amat rugilah orang-orang yang mendustakan. Alhamdulillah Allah merahmati kita dengan mengimani Islam ini, maka kita mohon kepada Allah untuk menguatkan imannya supaya bisa memahaminya dan mengamalkannya. Saya kira itu kajian kita, dan silakan ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Muin yang sudah menyampaikan kajian tafsir pada kesempatan ini yang menekankan kepada kita tentang pentingnya iman kepada hari akhirat. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ini pertanyaan pertama. Indonesia, kata Ustaz tadi, butuh Islam. Indonesia ini sedang sekarat dan kritis. Obatnya ada pada Islam. Konkretnya obat yang diberikan Islam untuk Indonesia seperti apa? Wah, pertanyaannya sangat kritis ya. Bagus sekali. Indonesia ini obatnya adalah penyakitnya adalah kepemimpinan. Jadi Indonesia itu kritis karena pemimpinnya bodoh-bodoh. Bodoh karena apa? Bodoh karena mengingkari Allah, mengingkari Islam. Kepemimpinnya adalah orang-orang yang tidak becus, orang yang kafir kepada Allah, orang yang kafir kepada Islam. Penyakitnya apa? Penyakitnya kaum muslimin tidak jujur dalam Islamnya. Ngakunya Islam tapi milihnya pemimpin orang kafir. Dia ngaku mayoritas Islam, loh, tapi kok wakil rakyatnya kebanyakan kufur kepada Allah, kufur kepada Islam, itu gimana? Kan gitu, betul? Ngakunya Islam, tetapi apa?
undang-undangnya undang-undang kufur. Maka obatnya satu, kembali kepada kejujuran. Ayo kita buktikan, milih pemimpin yang Islam. Kita harus menolak pemimpin yang kufur kepada Allah. Sederhana aja. Baik tidak itu tergantung dasarnya dan bagaimana bangunan di atas dasar itu. Indonesia itu, alhamdulillah, Soekarno, Bung Karno, itu sebetulnya aslinya itu sekarang sedang dikhianati orang yang ngaku keturunannya dan yang dikhianati orang yang mengaku pengikutnya. Soekarno itu yang menjadi ketua BPUPKI yang menyetujui rumusan Pancasila pada 18 Agustus, menyetujui Piagam Jakarta, mengeluarkan dekret Undang-Undang Dasar 45 Pancasila yang dijiwai Piagam Jakarta syarat Islam. Itu coba kalau sebagaimana kata Soekarno, karena ini sudah syariah, maka DPR-nya harus yang orang yang mau syariah, undang-undangnya harus syariah. Selesai Indonesia itu. Kalau mau selesai, contoh saja ya. Kalau kita ikut syariah, selesai. Corona sampai detik ini karena kita nggak mau syariah. Coba syariahnya satu, dua masalahnya. Satu, Nabi mengatakan kalau ada daerah yang ada musibah jangan masuk, dan yang di dalam jangan keluar. Artinya apa? Yang sehat jangan bercampur dengan orang yang sakit. Yang sakit jangan mendekati yang sehat. Maka coba kalau semenjak terjadi yang sakit, yang punya potensi lockdown, isolasi diri, kemudian tegaknya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Pemerintah, masyarakat menjamin, pokoknya di rumah kami jamin hidup kalian. Coba kalau itu terjadi, nggak lama berhenti. Kalau kita ikut syariah, saya sebetulnya punya rincian yang sangat rinci. Saya alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Konsep menyelesaikan Indonesia, konsep bangun Indonesia itu jelas sekali dalam Quran. Cuma mau atau tidak. Dan saya sudah presentasikan itu, saya sudah sampaikan itu di depan profesor-profesor, dan mereka setuju. Mereka cuma satu, karena kita nggak mau aja, karena kufur aja. Maka kuncinya apa? Kembali pada Islam. Coba kalau Islam ditegakkan, pribadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Setiap pribadi kita kalau mengamalkan Islam, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti negara, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Cuma kita enggak mau aja. Allah jelas mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhriju minadz dzulumati ila nur bi'izni wa yahdi ila siratim mustaqim. Jadi Indonesia ini kembali kepada syariah. Karena apa? Indonesia ini ada pertentangan antara manusia dengan sunnatullah, baik sunnatullah fil hayat maupun sunnatullah fil kaun. Ya bagaimana seorang jaksa malah nemui narapidananya selfie-selfian, gitu. Seorang jaksa malah polisi malah ngasih surat jalan orang yang koruptor kelas kakap, semuanya. Karena apa? Penentangan terhadap syariat Islam. Ya, begitu ya. Kalau mau dirinci panjang itu. Ya. Karena permasalahan politik, caranya apa? Pakai siasat syariah. Kita harus punya dakwah terhadap siasat syariah. Anak kecil pakai politik kan? Kalian selalu pakai politik kan? Bagaimana dapat HP dari orang tua itu pakai politik pasti itu. Ya, benar nggak? Ibu kalian itu menaklukkan bapak-bapak kalian itu dengan politik. Walaupun politik ada halus, dengan apa? Tetesan air mata satu itu sudah KO itu orang tua itu. Itu politik itu, iya.
Lah masa semuanya pakai politik? Kita menegakkan Islam tidak menggunakan strategi politik. Ya lucu. Jadi kita harus menguatkan Islam dengan politik. Politik untuk Islam. Dan itu yang paling apa? Minim di kalangan kaum muslimin. Ini kita harus kembali pada politik Islam. Ya, Mas. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa Allah ridho dengan kita? Bagaimana kita tahu bahwa Allah ridho dengan kita? Iya. Jelas Allah ridho ketika kita beriman kepadanya. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu. Hadis riwayat Imam Muslim, dzaqata'mal iman. Dzaqata'mal iman. Telah merasakan kelezatan iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu rasul. Yaitu apa? Puas enggak kita dengan Allah? Puas enggak kita dengan Islam? Puas enggak kita dengan Rasulullah? Puas itu artinya apa? Enggak cari yang lainnya. Orang itu kalau puas, makanan aku puas, gak ingin cari yang lainnya, benar nggak? Cari yang lainnya karena kurang puas, benar nggak? Udah jujur aja deh. Iya. Kalau kita sudah puas dengan Allah, nggak akan cari selain Allah. Pelindung Allah kok. Kalau puas dengan Islam, tidak akan mencari ajaran di luar Islam. Kalau puas dengan Rasul, udah nggak mencari pembimbingan yang berlawanan dengan apa yang dimiliki Rasul. Insya Allah kalau kita puas dengan Allah, puas dengan Rasulnya, puas dengan Islam, Allah ridho dengan kita. Sejauh mana kita ridho dengan Allah, buktikan keridhaan kita dengan Allah, Allah pun ridho dengan kita. Radhiyallahu anhum wa radu. Saya kira begitu. Baik, selanjutnya terkait dengan penyakit air, jadi apa tanda-tanda seseorang terkena penyakit air dan bagaimana cara mengobatinya jika kita tidak tahu siapa yang hasad atau kagum berlebihan kepada kita, dan bagaimana cara menghindarinya? Ya, air itu penyakit karena mata jahat. Wa in kadu la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir mereka mencelakakan engkau karena pandangan mata mereka. Obatnya memang kalau ada orang yang mengenai ain, harus tahu orangnya. Yang bikin ain kita siapa? Kita harus cari orangnya. Kemudian dia suruh wudu atau suruh mandi, kemudian sisanya kita siramkan kepada orang yang terkena. Sembuh insyaallah. Ya. Yang kedua, preventifnya ya u'iduka bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamah wa ainin lama a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ruqyah. Rasulullah SAW obatnya begitu, cari orang itu. Lah kalau nggak tahu gimana? Ya sudah. Di ruqyah aja untuk dirinya sendiri. Jadi kalau ruqyah lebih baik jangan mengandalkan orang lain ya. Ya, kalau di ruqyah mengandalkan orang lain, setannya senang itu. Tenang aja lah, sebentar lagi juga pergi. Dia pergi, gue masuk lagi gitu. Iya, jadi apa? Ain itu begitu caranya. Ya repotnya memang kalau kita nggak tahu orangnya gitu kan. Ya. Tapi Mang Rasul menganjurkan begitu, harus ada orangnya. Yang repotnya tuh Kak, ain itu kadang-kadang orangnya sadar, kadang-kadang nggak tahu kalau dia punya ain gitu. Ya, ada seorang anak kecil pakai baju baru datang ke bibinya. Setelah itu KO, harus dioperasi. Ini ada tumor, ada kanker di otaknya gitu kan. Terus seorang dokter tahu, nih, nggak, kelihatannya nggak wajar nih. Tolong ceritakan. Begitu. Tolong datang ke ke bibinya. Minta bibinya wudu. Bibinya wudu, sisanya disiramkan sembuh. Jadi bibinya nggak tahu kalau dirinya ada sifat apa? Hasad, ain terhadapnya. Ya kalau ininya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, ya bani la tadkhulu min babi wahidin wa tadkhulu min abwabin mutafariqah. Ini tapi ini preventif ya. Jadi saudara Nabi Yusuf itu cakep-cakep banget itu.
Cakep bener. Nabi Yusuf itu separuh dunia cakepnya sama dia. Maka katakan jangan masuk bareng-bareng, sendiri-sendiri. Iya. Supaya nggak kena ain gitu kan. Itu caranya begitu. Jadi menghindari ain, menghindarinya. Terus yang kedua, walaula iddakhalta jannataka qulta masyaallah la haula wala quwata illa billah. Intarani anak. Jadi kalau kita supaya kita nggak mengainin orang. Ketika melihat anak kecil, melihat ini, masya Allah, tabaraka ta'ala, begitu. Kalau nggak nanti mungkin kita punya ain kenain orang. Ain itu gawat loh. Mobil bisa terguling. Bisa terguling. Bisa mencelakakan orang. Maka al-ainu haq. Kalau ada sesuatu yang mendahului qadar, maka ain itu mendahului qadar. Iya. Ya, masih terkait dengan ini penyakit. Sikap kita yang efektif itu seperti apa untuk saat ini? Antara menyepelekan wabah corona ini dengan berdalih jika sudah ada takdirnya, jika sudah ada takdirnya yang berlaku, atau terlalu hati-hati. Nah, sebaiknya sikap kita seperti apa? Lihat nih, Nabi SAW menggabungkan dua, firru minal asad, itu jelas. Firru minal asad. Kemudian apa? La adwa, tidak ada penularan. Dari istilahnya apa? Memang tidak ada penularan kecuali takdir Allah. Tetapi hal-hal yang sifatnya zahir harus kita hindari. Tahu jelas dia sakit kok, kemudian malah kita peluk, ya udah kena gitu. Haram. Cara syariah nggak boleh kita deketin orang ini. Gitu. Maka termasuk pidana benar. Dia ada ibu-ibu, dia kena corona gitu kan. Tapi dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Semua petugas yang mau dekat dipeluki loh dia. Wah, ngeri sekali gitu. Itu nggak benar itu, ya. Tetapi kita tahu, kita sudah hati-hati. Orang sehat nggak akan nular orang sehat. Dan kita sudah menekankan syariah. Tapi jangan kemudian rasa takut kita menyebabkan apa? Karena kita nggak tahu kapan corona itu pergi. Iya. Maka jangan sampai kita berlebihan dalam takutnya. Sudah, yang penting secara zahir kita sudah hati-hati. Bismillah. Maka di sinilah masuk. Ada dua yang masih takut, ya apa-apa di rumah. Iya. Tapi kalau yang nggak takut, tawakal pada Allah, kuat dengan hati-hati, insyaallah. Dan kalau sudah di sini sudah lama dan sudah dipastikan sehat semuanya, nggak apa-apa, nggak harus pakai protokol ketat kayak begitu. Kalau pamanah pakai pakai masker terus menerus itu, saya setengah jam 10 menit nggak kuat. Karena apa? Begini kan kayak kalau kan zat asam malahan gitu kan, maka bisa kelengar kita pingsan gitu kan. Pingsannya kan apa ya? Kita ngelupa asam gitu kan? Ya, itu. Maka kenapa kita batasi kok sampai untuk semester ini sampai pertengahan Agustus? Karena itu. Sebab apa? Kalau kita nggak batasi setiap bulan, kan yang datang harus kita karantina dan yang kan karantina gitu kan. Maka dari itu hendaklah kita kasihan gitu. Ada yang protes sama saya, Ustaz saya nggak terima Ustaz, kita gini kan. Nah kalau kita buka terus kan, coba sepanjang tahun gitu, sepekan datang, sepekan kan harus karantina terus kan. Kapan kita normal? Kita tuh ingin normal kok. Ya, santai-santai aja gitu kan ya. Insya Allah kalau tawakal kita kuat dengan hati-hati, Allah menghindari insya Allah. Menghindarkan kita semua insya Allah. Iya. Ya. Ini bagaimana kalau kita beribadah, niatnya supaya mendapatkan nilai bagus. Setelah mendapatkan nilai bagus, diakhiri dengan sujud syukur. Apakah antara ibadah-ibadah itu kemudian diakhiri dengan syukur tadi, niatnya bisa tersambung kepada Allah? Saya katakan niat harus untuk ibadah kepada Allah. Adapun setelah itu mengharapkan faedah-faedah dari ibadah kepada Allah dan keikhlasan, yaitu sukses, gak ada masalah. Tapi tidak boleh kemudian itu dijadikan apa? Tujuan. Kalau sampiran gak apa-apa. Itulah makna laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Masalah haji, enggak apa-apa kok haji.
niatnya haji. Cuma di haji kalau bisa bisnis, kenapa enggak bisnis? Udah bisnis aja. Maka supaya apa? Hajinya jadi gratis, caranya apa? Jadi tukang cukur. Nah, lumayan. Setiap kepala 20 real, 20 real kali berapa itu? Maka lumayan tuh, 20 itu bisa 80.000. Nah, kalau yang dicukur 10 orang, 1.000 orang kan lumayan itu. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau memanfaatkan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh jadi tujuan. Ya, nggak boleh jadi apa? Tujuan. Insya Allah itu semuanya kita dapatkan dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu akan memberikan keberkahan. Sebab apa? Ibadah itu salah satunya adalah yumatti'kum mata'an hasanah. Allah memberikan kesenangan yang baik. Mudah-mudahan termasuk kesenangan yang baik. Tapi tidak boleh menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan pasti apa? Ibadahnya turun kalau itu sudah tercapai. Ya, supaya lulus ujiannya gitu kan. Nanti setelah ujian turun itu ibadahnya itu. Tapi kalau bukan itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah tetap jalan terus. Ya, jadi indikatornya apa? Setelah tercapai turun nggak kualitas ibadahnya? Kalau tercapai turun, berarti apa? Salah dia dalamnya. Iya. Di dalam Al-Quran kan sering diulang-ulangi antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kalau tidak beriman kepada Allah itu merupakan dosa besar, apakah tidak beriman kepada hari akhir atau ragu dengan hari akhir juga bagian dari dosa besar juga? Bukan dosa besar aja, kufur. Wa may yakfur billahi wa may yakfur billahi wa malaikatihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Karena apa? Ketika kita kafir dengan hari akhir, berarti kafir terhadap apa yang Allah katakan kan? Allah katakan aku akan balas engkau. Kemudian nggak ada hari akhir, berarti Allah nggak akan balas kita. Kan mendustakan Allah. Orang yang mendustakan hari akhir sama sebetulnya dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ragu-ragu Sama. Keraguan afillahi syakun ya. Maka wa ma nahnu bimustaqinin. La nadri masa inna dzunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqina. Penyebabkan orang dibakar di neraka itu ngomongnya wa ma nahnu bimustaqinin inna dzunnu illa dhanna. Ya kita cuma nyangka aja tapi kita enggak yakin gitu. Itu kufur juga itu. Enggak boleh keraguan sedikit pun enggak boleh. Itulah pentingnya kita harus menguatnya terus. Sebetulnya iman itu penting loh. Coba kalau kalian enggak iman dengan hari akhirat, kira-kira bayangan kalian kalau pas mati, kemudian pasti kita walaupun mati masih ada perasaan nggak bahwa mati itu masih merasakan? Masih nggak? Iya kan? Udahlah nggak usah kalian. Kalau saya gini, saya selalu mikir nanti kalau saya mati, kemudian dimandiin apa ya nggak kelelep gitu ya. Kemudian setelah itu saya akan dimasukkan ke kuburan, apa nggak sumpek saya? Gimana nanti saya teriak-teriak Mas bawa ojo tolong dirugali supaya saya gitu ya. Kemudian diinjek-injek apa yang bilang ya terlalu amat kok ya tega amat gitu ya. Kalau kita hanya melihat fisiknya ngeri banget loh. Apalagi dikuburkan kemudian airnya banyak. Setelah itu dikuras, setelah dikuras masukkan, setelah dimasukkan blebek lagi. Apa nggak ngeri kita? Alhamdulillahnya kita tahu itu adalah fisiknya, tapi dibaliknya nggak itu. Rawdhatun min riyadil jannah wa kufar. Coba tanpa iman. Waduh, benar-benar nelongso bener kita itu. Kalau nggak ada iman, nelongso. Sudah susah di dunia, susah lagi setelah mati. Ada lanjutannya, bagaimana cara bertobat dari keraguan kepada hari akhirat? Ya, kembali kepada keyakinan. Mosok ragu sama Allah bahwa Allah Subhanahu ayasabul insanu ayatul sudah. Apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja tanpa dibalas? Ya. Orang kafir itu tersiksa benar. Karena apa? Dalam satu sisi nggak mungkin mengingkari kalau udah mati selesai. Buktinya apa? Mereka bikin patung. Mestinya kalau sudah mati selesai nggak perlu bikin patung, nggak perlu bikin apa gitu kan? Buktinya mereka juga masih ingin disebut-sebut gitu namanya, dibikin nama jalan dan lainnya. Ya. Cara tobatnya gimana? Ya, kembali kepada iman, cari bukti. Dan kita harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kebutuhan kita semuanya. Ya Rabb, gimana sih cara engkau menghidupkan orang mati? Apa engkau nggak yakin? Yakin sih yakin, tapi hatiku ingin tenang. Lah,
visualisasi di hati kita bahwa yang dilakukan Nabi Ibrahim itu seakan-akan kita melihatnya. Ibrahim caranya gimana? Cacah-cacah, engkau cari 5 burung, 4 burung, engkau cacah-cacah. Setelah itu engkau campur itu, engkau buang, engkau taruh di 4 gunung, engkau pegang kepalanya, panggil itu burung-burung. Tiba-tiba apa? Darah itu terbang. Tapi darah yang satu nempel ke rambut ini nempel ke ini. Set, semuanya terbang semuanya. Kemudian jadi utuh, kemudian semuanya bareng-bareng terbang, set, nempel ke kepala masing-masing, hidup lagi. Ini terjadi loh. Jadi Nabi Ibrahim itu sudah melakukan penelitian eksperimental. Langsung pakai mentornya Allah loh. Nah kan sama juga kita baca di IPA, saya tanya apakah fisika, biologi, kalian yang imani kebenarannya itu, kalian mencoba semuanya? Hatta ITB ngomong, paling-paling yang dicoba 1% pun gak ada. Selebihnya kami percaya sebagaimana yang telah dicoba oleh si fulan. Lalu sama gitu, kami yakin apa yang telah dicoba oleh Nabi Ibrahim. Beliau melakukan eksperimen tuh, bagaimana cara Allah menghidupkan. Allah yang kasih mentor dalam hal itu. Kita yakin, insya Allah hati tenang. Ini penting. Zaman sekarang kan kalau nggak ada duit itu kayak nggak hidup gitu ya. Materialistik. Nah, ini perlu ketenangan hati itu. Terima kasih. Udahlah, udah malam. Wes. Terima kasih banyak. Tapi ya tidak demikian para hadirin sekalian yang hadir maupun para pemirsa, alhamdulillah sangat menarik dan menambah keimanan kita kajian bersama pada kesempatan ini. Silakan di share dan di like, dibagikan materi yang sangat penting ini untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian perjumpaan kita, ketemu lagi insyaallah pada Kamis depan akan melanjutkan kajian kita dalam surat Al-An'am. Ada Allah wa iyyakum ajma'in, Allahu musta'an. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.